bertemu kalian lagi di sini. Bagaimana kabar kalian? Baik gak baik, Tuhan Yesus tetap baik ya. Apakah kalian masih ingat tema kita pada bulan ini? Ya, betul sekali. Tema kita di bulan ini adalah Generosity. Dan tema kita di minggu ini adalah saluran berkat. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang lewat hidupnya dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi keluarganya. Apakah kalian tahu siapa dia? Ya, betul sekali. Namanya adalah Yusuf. Dari kisah Yusuf, kita belajar bahwa kita tidak diciptakan untuk menerima kemurahan hati Tuhan untuk dinikmati sendiri, akan tetapi untuk membagikannya pada orang lain pula. Maka dari itu, yuk kita baca kalimat komitmen kita. Aku mau terus memberi karena aku diciptakan Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya. Impact Kids, karena Tuhan sudah baik dan menjadikan kita saluran berkat dan dapat berbagi dengan sesama, kita pula ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Maka dari itu, yuk bangkit berdiri dan sembah Dia. Hidupku karena kasih Tuhan, Dia yang tak pernah meninggalkan. Tuhan alasan aku ada, kasih-Nya penuhi kita semua. Tuhan berikan cinta kasih agar kita pun terus mengasihi mereka yang ada di sekitar kita. Tunjukkan kasih pada mereka. Aku mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi adik dan kakak, juga mengasihi sesama. Itu aku. Tuhan berikan cinta kasih agar kita pun terus mengasihi mereka yang ada di sekitar kita. Tunjukkan kasih pada mereka. Aku mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi adik dan kakak, juga mengasihi sesama. Itu aku mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi adik dan kakak, juga mengasihi sesama. Itu aku mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi adik dan kakak, juga mengasihi sesama. Itu aku. Shalom Impact Kids. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung bulan Juni. Dan kita akan belajar bagian terakhir dalam pembelajaran kita tentang kemurahan hati. Kita sudah belajar bahwa kita harus murah hati karena semua yang kita miliki adalah milik Tuhan yang sangat murah hati. Kita juga belajar untuk memberi dengan penuh kerelaan. Semua itu juga kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita akan setiap berkat-berkat Tuhan. Pada hari ini, kita akan belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang menyadari bahwa hidupnya memang sudah dirancangkan Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Ada yang bisa tebak siapa adik-adik tokoh yang kakak maksud?
Ada adik-adik? Nah, sebelum kita mau mulai mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita siapkan hati kita dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami, pikiran kami, berikan kami hikmat untuk memahami firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Impact Kids, ada loh seorang tokoh di dalam Alkitab yang hidupnya itu sepertinya mengalami banyak sekali tantangan dan kesulitan. Namun ternyata semua hal tersebut membawanya untuk bisa menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Apakah ada yang sudah tahu siapa dia adik-adik? Dia adalah Yusuf. Adik-adik pasti sudah pernah mendengar kisah tentang Yusuf. Yusuf yang menjadi kesayangan ayahnya ternyata tidak disukai oleh kakak-kakaknya. Ia bahkan dibuang oleh kakak-kakaknya ke sumur dan dijual menjadi budak di Mesir. Sampai di Mesir, kehidupan Yusuf masih mengalami banyak penderitaan. Ia dituduh dan dipenjarakan oleh istri Potifar, tuannya. Padahal ia tidak melakukan kesalahan apapun adik-adik. Di penjara pun ia dilupakan oleh orang yang telah ia bantu. Namun pada akhirnya ketika Yusuf berhasil menafsirkan mimpi Firaun, Raja Mesir, Yusuf pun diangkat menjadi pimpinan di Mesir. Bahkan kekuasaannya hampir menyamai Firaun. Berdasarkan apa yang ia dapatkan dari mimpi Firaun, Yusuf mengelola setiap hasil panen Mesir selama 7 tahun masa kelimpahan. Ketika 7 tahun kelimpahan itu sudah berlalu, masuklah mereka ke 7 tahun masa kekeringan. Pada saat itu, kekeringan dan kelaparan bukan hanya melanda Mesir, namun juga bangsa-bangsa di sekitar mereka, termasuk tanah Kanaan, tempat ayah dan saudara-saudara Yusuf tinggal. Di tengah krisis besar itu, hanya Mesirlah yang memiliki cukup bahan makanan. Maka, mulai berdatanganlah orang-orang dari negeri lain untuk membeli makanan di Mesir. Di antara orang-orang tersebut, datanglah juga kakak-kakak Yusuf. Awalnya, Yusuf sengaja tidak memberitahu identitasnya adik-adik karena ia mau menguji apakah mereka masih sama seperti dulu atau sudah mengalami perubahan hati. Saat itu, ia melihat bahwa kakak-kakaknya sudah berubah. Yusuf pun menyatakan dirinya kepada mereka dan mereka saling meminta ampun. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya bahwa ia sudah mengampuni mereka. Hal ini dapat ia lakukan dengan mudah karena ia menyadari bahwa meskipun ia dibuang dan dijual oleh kakak-kakaknya, sebetulnya Tuhanlah yang membawa Yusuf sampai ke tanah Mesir. Hal ini Tuhan lakukan untuk sebuah rencana yang lebih besar dari diri Yusuf sendiri, yaitu agar Yusuf bisa mengelola hasil pangan Mesir sehingga banyak orang diselamatkan di masa kekeringan dan kelaparan itu adik-adik. Nah, dari kisah Yusuf ini kita belajar untuk melihat bahwa Tuhan menciptakan kita menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Semua hal yang terjadi dalam hidup kita, baik hal menyenangkan maupun hal yang buruk sekalipun, semua itu membawa kita untuk memenuhi rencana Tuhan yang besar. Bukan hanya untuk diri kita, namun juga untuk banyak orang. Maka dari itu adik-adik, kakak mau mengajak setiap adik-adik Impact Kids yang mau terus menjadi saluran berkat Tuhan untuk sama-sama bangkit berdiri dan membaca kalimat komitmen kita berikut ini secara bersama-sama ya adik-adik. Kita baca ya. Aku mau terus memberi karena aku diciptakan Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya. Amin. Efesus 2 ayat 10a. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan oleh Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya.
Kids, kita telah belajar untuk melihat Tuhan menciptakan kita untuk menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Minggu depan, kita akan belajar tentang bagaimana menjadi tekun dalam keadaan yang sulit. Maka dari itu, jangan sampai ketinggalan ibadah online Impact Kids setiap hari Minggu jam 8 pagi hanya di YouTube channel Impact Community Indonesia dan Impact Future Generation. See you next week!